dia sudah ada. Berarti sudah siap ibadah nih. Koko Billy, sudah sih. Koko Billy. Iya ya ampun, sorry. Wah, aduh maaf gak kelihatan. Tadi lagi tiba-tiba kepikiran aja gitu, kayak banyak hal yang gak baik lah pokoknya gitu. Hal yang bikin kepikiran aja gitu. Maksudnya gimana sih? Pikiran apa? Aduh, kepikiran kayak waktu ini zaman dulu itu banyak hal-hal yang gak ngenakin pokoknya. Contohnya gimana sih? Contohnya nih, ada banyak tuh. Nih, misalkan dulu itu Koko Billy itu sering banget dijailin teman gitu. Wah. Terus habis itu sering ikut lomba juga tuh waktu di sekolah, tapi kalah seringnya gitu. Kok seneng kelihatannya? Maksudnya bukan seneng. Oh, seneng. Kalau lomba kalah itu sebenarnya ada baiknya loh. Gimana? Ya supaya kita nggak cepat putus asa, nggak cepat menyerah gitu maksudnya. Ya oke, Ada bisa. lagi memangnya. Oh, ada lagi. Sering juga dimarahin sama guru tuh, sama orang tua dulu juga. Nah habis itu pernah juga dibohongin temen gitu. Wah pokoknya udah banyak banget lah. Pokoknya Koko Billy jadi pusing ini, kayak gini bisa jadi orang sukses gak ya? Jadi orang sukses? Iya. Maksudnya orang berhasil? Iya, gitulah. Bisa nggak ya? Ya pasti bisa. Masa? Iya kan firman Tuhan berkata, Tuhan itu punya rencana yang selalu baik buat kita. Lupa ya gitu. firman Tuhannya? Oh iya, kan ada juga ya Tuhan ngomong gitu di Alkitab ya. Iya. Oh iya, wah kalau kita kok semangat deh. Yeay. Nah, Gimana? makanya supaya semangat, rajin ibadah. Oh iya. Tetap Iya, setia betul. sama Tuhan. Betul. Seperti hari ini. Oh iya, hari ini kan hari Minggu. Minggu. Kita mau sama-sama beribadah Kita dengan beribadah dengan adik-adik yang ada di rumah. Halo. Selamat pagi. Good morning. Apa kabarnya? Yang pastinya Pasti. semuanya selalu baik, sehat, karena kita percaya Tuhan Yesus itu selalu menjagai kita, melindungi kita, dan selalu menyertai. Betul sekali. Nah, siapa yang mau berterima kasih sama Tuhan? Ayo semuanya Angkat katakannya. tangan. Ayo. Iya, ada banyak ya. Yeay. Wah, luar biasa. Nah, adik-adik semua, kalian yang ada di rumah melalui ibadah hari ini, Betul. kita sama-sama mau bersyukur kepada Tuhan ya. Iya, ayo Buat semuanya ya. kebaikannya. Betul sekali. Jadi, siapkan hati, siapkan pikiran, duduk yang nyaman, yang manis. Koko Billy mau siap di mana sekarang? Koko Billy di keyboard aja ya. Oke. Dadah. Siap ya. Yuk, adik-adik, semuanya nanti kita mau ikutan sama-sama ya. Kita mau ikutan memuji Tuhan, ikutan berdoa, dan ikutan mendengarkan firman Tuhan. Siap ya. Yuk, sekarang kita mau sama-sama katakan God is so good. God is so good. God is so good. God is so good. Is so good to
baik. Dan hari ini Tuhan, kami semua anak-anak-Mu, kami mau bersyukur, kami mau datang kepada Tuhan untuk beribadah, kami mau berikan hati kami mau memuji, kami mau membesarkan nama Tuhan. Tuhan Yesus, Engkau menolong ibadah kami pada pagi hari ini, agar semuanya kami dapat memberikan yang terbaik bagi Engkau. Terpujilah nama Tuhan Yesus, pimpin dan sertai kami semua. Di dalam nama-Mu Bapa, kami berdoa. Haleluya. Sama-sama kita berkata, amin. Nah, sekarang kalian boleh bangkit berdiri. Ayo, bangkit berdiri semuanya. Kita percaya kasih Tuhan selalu menghadirkan sukacita di dalam hati kita semuanya. Yeay, kita memuji Tuhan ya. Adalah sukacita di hatiku, di hatiku, di hatiku adalah sukacita di hatiku. Diberikan Tuhanku, aku bahagia bersukacita karena kasih Yesus di hatiku. Aku bahagia bersukacita karena kasih Yesus di hatiku. Ayo kita memuji Tuhan, kita bertepuk tangan. Ada sukacita dalam hati kita, adalah sukacita di hatiku, di hatiku, di hatiku adalah sukacita di hatiku. Diberikan Tuhanku, aku bahagia bersukacita karena kasih Yesus di hatiku. Aku bahagia bersukacita karena kasih Yesus di hatiku. Oke, tepuk tangan semuanya. Adalah damai sejahtera di dalam hatiku, di hatiku, di hatiku adalah damai sejahtera di dalam hatiku. Diberikan Tuhanku, aku bahagia bersukacita karena kasih Yesus di hatiku. Aku bahagia bersukacita karena kasih Yesus di hatiku. Ada damai yang Tuhan berikan untuk kita, adalah damai sejahtera di dalam hatiku, di hatiku, di hatiku adalah damai sejahtera di dalam hatiku. Diberikan Tuhanku, aku bahagia bersukacita karena kasih Yesus di hatiku. Aku bahagia bersukacita karena kasih Yesus di hatiku, karena kasih Yesus di hatiku, karena kasih Yesus di hatiku. Yeay, luar biasa ya. Dan kita tetap semangat, kalian masih bangkit berdiri bersama Tuhan. Kita semua pasti bisa. Tunjukkan sukacita kalian untuk Tuhan. Yuk ikutin gerakannya ya. Big or small, short and tall, semua dicintainya. Tuhan membuat kita berharga.
janjinya Tuhan ya. Karena bersama Tuhan kita selalu bisa. Bahkan janji Tuhan itu selalu diberikan kepada kita semua. Janji apa? Janji Tuhan yaitu rencananya yang terbaik bagi kita semua. Tetap percayai ya, tetap imani. Kita tetap masih bangkit berdiri. Kita mau menaikkan pujian ini. Tuhan, aku percaya sama janji-Mu. Aku percaya janji-Mu ya dan amin. Kasih-Mu setia di dalam hidupku. Aku percaya anugerah-Mu besar, lebih dari semua yang dapat ku minta. Aku percaya janji-Mu ya dan amin. Kasih-Mu setia di dalam hidupku. Aku percaya anugerah-Mu besar, lebih dari semua yang dapat ku minta. Aku percaya janji-Mu ya dan amin. Kasih-Mu setia di dalam hidupku. Aku percaya anugerah-Mu besar, lebih dari semua yang dapat ku minta. Lebih dari semua yang dapat ku minta. Lebih dari semua yang dapat ku minta. Kita akan mendengarkan firman Tuhan. Nanti dengan kasih Tuhan, Cici Pelia akan menaikkan doa untuk firman Tuhan. Teman-teman, mari kita berdoa. Tuhan, sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu. Kiranya Engkau memberkati dan memimpin kami agar kami dapat mengerti isi firman-Mu dan firman-Mu dapat ditanamkan di hati kami. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama-Mu kami telah berdoa. Haleluya, amin. Amin. Terima kasih Cici Pelia yang sudah memimpin kita dalam doa. Nah, adik-adik, kalian boleh duduk. Siapkan Alkitab kalian dengan semangat ya. Kita mau kembali mendengarkan firman Tuhan. Oke. Halo adik-adik semua, selamat pagi. Puji Tuhan, kita bertemu kembali ya. Nah, kalian sudah siap untuk mendengarkan firman Tuhan? Ya. Oh, sebelumnya Tante mengucapkan terima kasih buat Cici Pelia yang udah memimpin doa untuk firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati ya. Nah, Tante masih bercerita tentang pemeliharaan Allah. Tuhan kita luar biasa baik, memelihara kehidupan kita sampai saat ini. Ya, nah ceritanya Tante juga masih nyambung dari cerita 2 minggu lalu. Ayo, siapa yang masih ingat cerita 2 minggu lalu? Om Niki yang bercerita. Ya, puji Tuhan. Terus yang minggu lalu Tante Emil bercerita. Iya, betul. Tante masih nyambung cerita tentang Yusuf. Ya, coba Tante review lagi kalian ceritanya tentang Yusuf ya. Ya, Allah punya rencana yang indah ya. Kisah Yusuf yang minggu lalu, Yusuf dijual, kemudian dijadikan budak. Ya, kemudian bukan karena kesalahannya, bukan karena perkataannya, Yusuf dimasukkan ke dalam penjara. Wah, sedih sekali ya Yusuf ya. Nah, di dalam penjara ada juru minuman dan juru roti. Ya, yang minggu lalu Tante Emil cerita ya. Nah, juru minuman dan juru roti ini bermimpi. Ya, kemudian
keesokan harinya dia menceritakan kepada Yusuf, arti dari mimpi ini apa ya? Ya, juru minuman menceritakan mimpinya. Ya, adik-adik masih ingat ya yang Tante Emil minggu lalu ceritakan? Ya, akhirnya juru minuman itu dibebaskan dan bekerja kembali menjadi juru minuman di istana. Tapi sayang, juru roti dibebaskan tapi dia dihukum mati. Ya. Nah, waktu Yusuf menjelaskan arti mimpi oleh pertolongan Tuhan. Ya, dengan pertolongan Tuhan, Yusuf bisa menjelaskan arti mimpi dari juru minuman dan juru roti. Nah, Yusuf berharap juru minuman ini ingat kepada Yusuf kalau dianya bebas. Ya, hari berganti hari, bulan berganti bulan, bahkan sudah setahun, kok nggak ada kabar berita? Ya, nggak ada juru minuman datang atau mengingat akan pesan dari Yusuf ini. Wah, berarti juru minumannya sudah melupakan Yusuf. Ya, tapi Allah tidak pernah melupakan Yusuf, tidak pernah melupakan kita anak-anaknya. Ya, kemudian 2 tahun berikutnya ada kejadian Raja Firaun bermimpi. Ya, dalam mimpinya, yuk kalian udah pegang Alkitabnya, kita buka Kejadian 41. Ya, perikopnya tentang mimpi Firaun. Ya, nah Tante bacain ya, adik-adik juga baca di rumah ya. Setelah lewat 2 tahun lamanya, bermimpilah Firaun bahwa ia berdiri di tepi sungai Nil. Tampaklah dari sungai Nil itu keluar 7 ekor lembu yang indah bangunnya dan gemuk badannya, lalu memakan rumput yang di tepi sungai Nil tersebut. Kemudian tampaklah 7 ekor lembu yang lain yang keluar dari dalam sungai Nil itu, lalu berdiri di samping lembu-lembu yang tadi. Lembu yang buruk bangunnya dan kurus badannya itu memakan ke-7 ekor lembu yang indah bangunnya dan gemuk itu. Ya. Nah, Firaun bermimpi ada 7 ekor lembu yang gemuk, terus 7 ekor lembu yang kurus. Kemudian 7 ekor lembu yang kurus ini memakan 7 ekor lembu yang gemuk badannya sampai habis 7 ekor lembu yang gemuk ini. Dan 7 ekor lembu yang kurus ini tidak berubah badannya, padahal udah makan lembu yang gemuk. Badannya tetap kurus, kulit ngebungkus tulang. Ya, masih buruk rupanya. Kemudian Firaun terbangun dari mimpinya. Dia memikirkan apa arti dari mimpi tersebut. Sampai akhirnya dia tertidur kembali. Dan Firaun bermimpi untuk yang kedua kalinya, adik-adik. Ya, Tante bacain lagi mimpi yang keduanya tentang apa nih? Nih, tampak timbul dari satu tangkai 7 bulir gandum yang bernas dan baik. Nah, ini ya. Kemudian tampaklah juga tumbuh 7 bulir gandum yang kurus dan layu oleh angin timur. Bulir yang kurus itu menelan ke-7 bulir yang bernas dan berisi tadi. Wah, mimpinya ada 7 bulir gandum yang baik, ya, yang berisi. Kemudian timbul juga bulir gandum yang kosong, yang hampir layu, yang kering, tapi memakan bulir gandum yang utuh, yang baik ini. Kemudian Firaun pun terbangun dari tidurnya. Kemudian Firaun memikirkan, apa arti dari mimpi ini ya? Sampai 2 kali aku bermimpi. Ya, kemudian dia keesokan harinya, sampai keesokan harinya dia pun masih terjaga, ya, nggak bisa tidur. Dia memikirkan mimpi tersebut.
Kemudian dia memanggil, Firaun memanggil pegawai-pegawainya, memanggil ahli-ahli yang bisa menafsirkan mimpi, tetapi mereka semua tidak bisa menafsirkan arti mimpi dari Firaun tersebut. Nah, juru minuman yang saat itu sedang menyediakan minuman untuk Firaun barulah ingat akan Yusuf ya. Kemudian juru minuman ini menghadap ke Firaun. Tuanku Firaun, ada temanku semasa aku di dalam penjara bernama Yusuf. Dia dapat menafsirkan mimpiku dan saat ini saya bisa ada di dalam istana. Wah, panggil Yusuf ke hadapanku, kata Firaun. Kemudian kepala penjara membawa Yusuf ya menghadap Firaun. Nah, kata Firaun, saya mendengar kalau engkau bisa menafsirkan arti mimpi. Kata Yusuf langsung, cepat-cepat Yusuf menjawab, bukan aku tuanku, tapi Allah lah yang menjelaskan, Allah lah yang memberikan arti, menjelaskan arti mimpi tersebut. Kemudian Firaun kembali menceritakan mimpi, kedua mimpi Firaun tersebut ya. Nah, adik-adik tentu masih tahu ya ceritanya ya. Nah, Firaun menceritakan mimpi yang pertama, kemudian cerita mimpi yang kedua. Yang pertama tentang lembu yang gemuk dan 7 ekor lembu yang gemuk dan 7 ekor lembu yang kurus. Kemudian mimpi yang kedua, dalam satu tangkai ada 7 bulir gandum yang padat dan 7 dimakan habis oleh 7 bulir gandum yang kosong dan layu ya. Nah, arti dari mimpi itu apa? Kata Firaun tuh. Kata Yusuf, itu artinya dua-duanya sama. 7 ekor lembu yang gemuk dan 7 bulir gandum yang padat dan berisi itu 7 tahun masa kelimpahan, masa banyak panen ya. Dan 7 ekor lembu yang kurus dan buruk dengan 7 bulir gandum yang kering dan layu, itu adalah 7 masa kelaparan. Kata Yusuf kepada Firaun di ayat 28, Allah telah memperlihatkan kepada tuanku Firaun apa yang hendak dilakukannya ya. Ketahuilah tuanku akan datang 7 masa kelimpahan di seluruh tanah Mesir. Kemudian akan timbul 7 tahun kelaparan ya, maka itu akan segera dilupakan segala kelimpahan karena kelaparan yang mengurus keringkan negeri ini ya. Oleh sebab itu sampai 2 kali mimpi itu diulangi bagi tuanku, berarti hal itu ditetapkan oleh Allah dan Allah akan segera melakukannya ya. Oleh sebab itu Yusuf memberikan usul kepada Firaun untuk mencari seorang yang berakal budi dan bijaksana ya, dan mengangkatnya menjadi penguasa atas tanah Mesir ya. Kemudian tuanku juga berbuat seperti ini, menempatkan penilik-penilik atas negeri ini dalam ke-7 tahun kelimpahan itu, memungut 1/5 dari hasil tanah Mesir. Jadi hasil panennya dipungut 1/5, kemudian disimpan di tahun-tahun yang baik itu, disimpan bahan makanan itu, menimbunnya di kota-kota sebagai bahan makanan. Kemudian bahan makanan itu dijadikan persediaan ketika terjadi masa kelaparan. Wah, Raja Firaun tercengang dengan penjelasan dari Yusuf ini. Pegawai-pegawainya juga tercengang mendengar penjelasan, mendengar apa yang diusulkan oleh Yusuf.
Ya, usul itu dipandang baik oleh Firaun dan oleh semua pegawainya. Lalu kata Firaun, mungkinkah kita mendapatkan orang seperti ini? Seorang yang penuh dengan roh Allah. Ya, oleh karena Allah telah memberitahukan kepadamu, tidak ada orang yang berakal budi dan bijaksana seperti engkau. Jadi, engkaulah yang menjadi kuasa atas istanaku. Ya, kemudian Firaun mengangkat Yusuf untuk menjadi penguasa atas tanah Mesir ini. Firaun kemudian menanggalkan cincin materainya dipasangkan ke jarinya Yusuf. Cincin materai itu kalau di sini kayak cap ya. Kalau zaman sekarang kayak cap untuk mensahkan sesuatu. Ya, kalau kalian ada urusan orang-orang dewasa, biasa kalau ada urusan apa pakai materai. Kalau zaman dulu pakai cincin materai, dicap, misalnya surat itu sah ya. Nah, pada zaman dulu pakai cincin materai Firaun ini diserahkan, dipakai ke Yusuf. Ya, kemudian Yusuf dipakaikan pakaian yang terbuat dari kain yang halus dan dikalungkan kalung emas sebagai sah penguasa atas tanah Mesir. Sungguh luar biasa ya rencana Tuhan atas kehidupan Yusuf ya. Adik-adik bisa melihat perjalanan Yusuf ketika masih bersama keluarganya sampai dianya sekarang menjadi penguasa atas tanah Mesir. Yusuf dapat mengatasi masa kelaparan yang terjadi di negeri itu karena ada persediaan bahan makanan ketika masa kelimpahan. Ya, puji Tuhan adik-adik, dengan cerita ini Tuhan selalu menyertai. Tuhan selalu ada bersama Yusuf meskipun dalam masa kesulitan, dalam masa penderitaan Yusuf. Tuhan tidak pernah meninggalkan Yusuf. Demikian juga Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Tuhan juga menggunakan orang-orang yang mempunyai rencana yang tidak baik kepada Yusuf. Tuhan menggunakan menjadi hal yang baik untuk Yusuf. Ingat rencana saudara-saudaranya Yusuf? Ya, Tuhan menjadikan rencana orang-orang yang rencana yang buruk, rencana yang jahat menjadi rencana yang indah untuk Yusuf. Demikian juga kita anak-anaknya Tuhan. Ya, Tuhan selalu pelihara kita asal kita tetap percaya akan rencana Tuhan. Kita tetap percaya kepada Tuhan kita, terus mengandalkan Tuhan. Tuhan tidak meninggalkan kita. Ketika juru minuman melupakan Yusuf, ya, Tuhan tidak melupakan Yusuf, tidak pernah melupakan kita anak-anaknya. Puji Tuhan, Tuhan kita begitu baik ya. Jadi tetap kita pegang iman percaya kita kepada Tuhan, hanya kepada Tuhan ya, kepada Allah saja kita percaya akan rencananya selalu yang terbaik ya. Tuhan memberikan rencana yang baik. Segala yang dilakukan Yusuf menjadi berhasil. Ya, demikian juga kita sebagai anak-anaknya Tuhan, kita menyerahkan rencana kita kepada Tuhan. Tuhan yang akan melakukannya bagi kita pasti yang terbaik untuk kita anak-anaknya ya. Hanya kepada Tuhan saja kita berharap, karena Tuhan pasti memberkati orang-orang yang mengandalkan Tuhan, yang percaya kepada Tuhan. Puji Tuhan ya. Nah, sekarang ayat hafalan di Mazmur 91 ayat 15b. Nanti teman kita Viera akan membacakan ayat hafalan ini. Silahkan Viera. Mazmur 91 ayat 15b. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Puji Tuhan. Terima kasih Viera sudah
bacakan ayat hafalannya. Yuk kita baca, kita buka bareng-bareng. Kita baca bareng-bareng ya. Viera juga ikutan baca lagi ya. Di Mazmur 91 ayat 15 bagian B. Yang terakhir ya. 1, 2, 3. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Puji nama Tuhan. Tuhan kita selalu meluputkan kita dan akan memuliakan kita, meninggikan kita, asal kita terus berharap kepada Tuhan, terus percaya kepada Tuhan. Kondisi sekarang dengan pandemi COVID ini membuat kita harus diam di dalam rumah, tidak bisa kemana-mana, harus bermaskeran. Kita tetap percaya akan rencana Tuhan. Ya adik-adik ya, tetap bersabar, tetap kita mengandalkan Tuhan, karena Tuhan yang memelihara kehidupan kita. Ayo lipat tangannya, kita berdoa ya. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Terima kasih untuk firman-Mu yang datang pada saat pagi ini. Sungguh Engkaulah Allah kami yang maha baik. Engkau yang memelihara kehidupan kami. Asal kami ya Tuhan terus berharap, terus percaya akan pemeliharaan Tuhan yang luar biasa. Tuhan begitu baik, Tuhan yang selalu menolong kehidupan kami, meluputkan kami dari segala hal-hal yang tidak baik, hal-hal yang tidak berkenan di hadapan-Mu, dan Engkau akan memuliakan kami. Seperti Yusuf, kisah tentang Yusuf, biarlah kami terus taat, percaya kepada Tuhan, karena Tuhanlah yang memelihara kehidupan kami. Engkaulah yang selalu memberikan rencana yang terbaik untuk kami anak-anak-Mu. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu. Biarlah kami terus menjadi anak-anak yang bertumbuh, anak-anak yang terus beriman, percaya kepada Tuhan, dan kami terus boleh bertumbuh di dalam Engkau, sehingga kami menjadi anak-anak yang menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur dan kami berdoa. Haleluya. Amin. Terima kasih adik-adik semua. Tetap jaga kesehatan, tetap setia ya iring Tuhan, dan tetap percaya Tuhan Yesus selalu memelihara kehidupan kita. Sampai jumpa kembali. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya.